Halo sahabat ternak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya masih di channel ABCD Farm. Nah, pada kesempatan kali ini, di dalam video kali ini saya akan bahas cara budidaya pembibitan ikan gurame di dalam kolam plastik, dari mulai pembuatan kolam sampai pemindahan bibit ikan gurame yang pertama, teman-teman ya. Nah, jadi bagaimana sih caranya? Di video sebelumnya sudah saya bahas dengan beberapa episode ya, teman-teman. Nah, dalam video kali ini saya akan bahas dari mulai pembuatan gitu ya sampai nanti pemindahan yang pertama. Nah, jadi di dalam video kali ini tentunya agak lumayan lama ya, teman-teman. Nah, jadi bagi sahabat ternak harus siapkan kopinya dulu gitu ya, supaya bisa menemani video sampai nanti selesai, teman-teman, supaya tidak gagal paham. Nah, jadi dalam budidaya pembibitan ikan gurame menggunakan kolam plastik memang keuntungannya itu sangat besar, teman-teman, dan modal awalnya juga tidak terlalu besar. Nah, makanya bagi sahabat yang mau memulai, yang pertama adalah sahabat harus bikin kolam tentunya ya, teman-teman. Nah, untuk pembuatan kolam itu rangkanya itu terserah sahabat semuanya, bisa menggunakan bambu, yang mana tentunya kalau dari bambu biayanya akan semakin minim, teman-teman ya, karena kalau bambu beli itu juga nggak seberapa. Nah, dan kemudian sahabat harus ukur dulu gitu ya lahannya yang mau dibikin kolamnya, kira-kira lahannya ada berapa meter dan ke berapa meter, supaya nanti sahabat bisa menentukan mau membuat kolam plastik yang ukuran berapa gitu ya. Nah, jadi sahabat itu harus tengok lokasi dulu di sekitar gitu, apakah luasnya berapa, atau bahkan sahabat memiliki lahan yang sangat luas ya, berarti membuat kolamnya dengan ukuran yang luas dan juga banyak tentunya, teman-teman. Nah, jadi untuk awal memulai budidaya pembibitan ikan gurame menggunakan kolam plastik, yang pertama adalah sahabat harus membuat kolam. Nah, kolamnya itu terserah ya, mau kolam rangka besi, atau rangkanya menggunakan bambu, atau juga rangka menggunakan beton gitu ya, cor-coran, itu terserah sahabat semuanya, dan tergantung biaya masing-masing ya, teman-teman. Kalau mau mengeluarkan biaya yang sangat minim ya, tentunya menggunakan bambu aja. Karena kalau menggunakan bambu juga itu awet, teman-teman ya, bisa beberapa tahun. Apalagi kalau di daerah sahabat itu jarang adanya rayap, teman-teman. Karena biasanya yang menyerang bambu, kayu-kayuan itu ya salah satunya rayap ya. Kalau di daerah sahabat jarang adanya rayap ya, biasanya akan lebih awet, teman-teman. Nah, jadi untuk persiapan kolam itu ya seperti ini, teman-teman ya. Jadi bikin dari pinggir ke tengah itu semakin dalam, supaya dalam pemanenan atau pemindahan itu memudahkan sahabat semuanya, supaya nanti ikannya itu pada kumpul di tengah. Nah, untuk pemasangan plastik ini banyak sekali sahabat yang menanyakan plastiknya apa, Bang. Nah, plastik ini tuh bisa sahabat cari di toko plastik, teman-teman ya. Nah, ini awalnya plastik ini itu bulat, teman-teman. Nah, bulat yang ukuran 1,5 itu bisa dipotong dijadikan 3 meter, teman-teman ya. Karena asalnya bulat, diameter 1,5 bisa dilebarkan menjadi 3 meter. Nah, setelah pemasangan kemudian sahabat bisa melakukan pengisian air. Nah, airnya itu sebelum ditebar itu sahabat harus diamkan minimal 1 minggu ya, teman-teman, sambil menunggu telurnya itu hidup. Nah, kemudian sahabat diamkan airnya, atau bahkan biasanya tebarnya itu sekitar, kalau usia larvanya itu sekitar 10 hari, teman-teman ya. Sekitar 10 hari baru siap yang namanya penebaran. Jadi jangan terburu-buru, apalagi kalau di musim penghujan ya, teman-teman. Biasanya kalau terburu-buru larvanya itu masih muda, kemudian ditebar di kolam plastik di musim penghujan, biasanya nanti larvanya itu selalu ada di permukaan, teman-teman, nggak ke dalam gitu ya, nggak bisa ke dasar air, tetapi selalu ada di permukaan, sehingga kalau nanti ada hujan
biasanya akan terkena rincikan hujan dan nanti pada mati teman-teman. Nah, jadi kalau tidak, paling tidak itu sekitar 10 harian usianya baru nanti sahabat ditebar. Nah, untuk persembunyian itu terserah ya teman-teman, bisa menggunakan genting, bisa menggunakan dedaunan atau daun pisang gitu ya. Dan kemudian daun apa namanya, pelepah pohon kelapa ya daunnya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk nanti persembunyian ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena ikan gurame itu salah satu ikan yang pemalu ya teman-teman, yang mudah stres kalau nanti sering ada orang yang melewat kolam, sehingga ada pergerakan-pergerakan yang mengakibatkan si bibit ikan gurame itu pada kaget, nanti pada stres dan akan menimbulkan kematian gitu ya. Nah, makanya harus ada persembunyian ya teman-teman, supaya nanti kalau ada orang yang lewat itu nggak terlalu stres, karena bibit ikan gurame bisa bersembunyi di bawah genting atau di bawah daun. Dan juga menghindari dari adanya trik sinar matahari yang sangat terik atau juga hujan. Kalau udah bisa tenggelam ke dalam, biasanya mereka akan sembunyi di bawah genting atau di bawah daun teman-teman. Nah, setelah 10 hari ya teman-teman, setelah usia larvanya 10 hari, kemudian kita tebarkan ke dalam kolam plastik. Nah, itu sangat penting. Jadi jangan kemudahan untuk penebaran. Apalagi kalau di musim penghujan. Kalau di musim kemarau ya bisa-bisa saja ya teman-teman. Bahkan lebih baik kalau lebih cepat penebaran itu lebih baik. Nanti pertumbuhannya akan lebih cepat gitu ya. Nah, makanya bagi sahabat ternak semuanya, untuk penebaran larva pertamanya itu harus menyesuaikan dengan situasi keadaan atau cuaca ya teman-teman. Kalau di musim penghujan, nah jangan tebarkan larva ikan gurame itu sebelum 10 hari atau sebelum si larvanya itu bisa tenggelam ke dalam. Kalau udah tenggelam ke dalam, biasanya kuning telurnya itu udah sedikit teman-teman. Jadi perutnya itu udah mulai memipih gitu ya, nggak bulat. Biasanya kalau masih muda itu perutnya itu masih bulat, masih ada kuning telurnya, sehingga masih bulat dan susah untuk tenggelam ke dalam, sehingga ikannya itu selalu ada di permukaan, sehingga kalau hujan itu ya terkena gitu ya. Nah, sedangkan rincikan hujan itu sebenarnya benturannya itu keras banget gitu ya. Jadi kalau kena si larva itu akan mati ya teman-teman. Nah, jadi untuk penebaran itu lihat dulu cuaca. Kalau cuacanya di musim hujan ya larvanya harus minimal usia 10 hari paling tidak. Lebih tua lebih baik, tetapi jangan terlalu ketuaan juga ya teman-teman. Nah, kalau di musim kemarau, nah walaupun baru 3 hari, 4 hari udah bisa sahabat tebar di kolam plastik ya. Karena ya semakin cepat penebaran, tentunya semakin cepat juga pertumbuhannya ya teman-teman. Nah, jadi untuk penebaran itu sangat penting dari mulai usia dan juga cuaca yang sedang terjadi ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini sahabat ternak semuanya, dari mulai persiapan kolam sampai penebaran. Nah, biasanya itu biayanya paling di sekitar di bawah 1 jutaan ya, masih di bawah 1 jutaan. Itu juga tergantung besar kecilnya kolam dan juga berapa banyak populasi larvanya ya teman-teman. Nah, jadi untuk memulai budidaya pembibitan ikan gurame itu sangat mudah dan juga tidak memerlukan biaya yang sangat besar teman-teman. Nah, setelah penebaran seperti ini, kemudian tahap berikutnya adalah pemberian pakan nantinya ya teman-teman. Nah, kalau pemberian pakan itu bisa langsung setelah penebaran kita kasih pakan. Nah, banyak juga sahabat yang bertanya tentang masalah pakan awal. Kalau saya biasanya menggunakan cacing sutra ya teman-teman. Jadi cacing sutra itu adalah salah satu pakan yang terbaik untuk larva ikan. Bukan hanya larva ikan gurame saja, tetapi semua larva ya teman-teman, seperti larva ikan lele, ikan nila, ikan dan ikan sebagainya. Itu sangat bagus menggunakan cacing sutra yang hidup biasanya, karena kalau udah mati itu harus harus sedikit demi sedikit atau sekali pemberian harus habis gitu ya. Tetapi kalau hidup kita langsung tebar aja di kolam gitu ya, karena hidup walaupun sisa nanti nggak bakal mati dan tidak ngaruh pada airnya teman-teman. Nah, itu
pakan. Kalau nggak ada yang namanya cacing sutra, sahabat bisa menggunakan kutu air ya teman-teman. Nah, kalau nggak ada kutu air, bisa menggunakan kuning telur. Tetapi kalau menggunakan kuning telur, kalau banyak sisanya itu akan cepat mempengaruhi kondisi air teman-teman. Yang pertama adalah dari aromanya. Biasanya kalau banyak kuning telur yang sisa gitu ya, biasanya nanti airnya itu aromanya itu nggak enak gitu ya. Nah, itu akan mengakibatkan larva ikan gurame itu pada mati teman-teman. Makanya bagi saya pakan yang terbaik pertama larva ikan gurame itu adalah menggunakan cacing sutra. Selain itu bisa menggunakan kutu air ya, karena kutu air juga hidup. Nah, jadi kalau ada sisa nggak bakalan ngaruh pada airnya teman-teman. Nah, ini adalah kondisi larvanya gitu ya. Larvanya seperti ini. Ini sebenarnya terlalu muda ya teman-teman, karena ini usianya belum sekitar 10 harian, baru 1 minggu. Nah, karena mendesak gitu ya, tempatnya udah nggak ada, makanya saya langsung tebar. Seharusnya jangan gitu ya. Makanya kalau tebar muda di musim hujan itu di atasnya harus dikasih penutup supaya hujan itu nggak masuk gitu ya. Nah, ini adalah pemberian pakan teman-teman. Ini saya menggunakan cacing sutra, kemudian kita tebar si cacingnya itu di setiap penjuru gitu ya, sehingga nanti cacingnya itu tidak pada menumpuk. Kalau terlalu numpuk biasanya nanti yang bawah itu mati teman-teman. Nah, kalau cacingnya mati biasanya nanti akan mempengaruhi aroma air. Nah, sedangkan kalau ada perubahan aroma itu sangat-sangat mempengaruhi pada kesehatan si ikan. Biasanya kalau aroma airnya udah membau, itu ikannya akan sangat mudah terserang penyakit dan mudah sekali mati teman-teman. Makanya dalam segi pemberian pakan juga harus diharuskan berhati-hati gitu ya. Dan kemudian dalam segi pemberian cacingnya juga jangan ditumpuk-tumpuk, jangan terlalu banyak supaya tidak pada mati. Nah, dan kemudian setelah usia sekitar 1 mingguan teman-teman, nah kondisi airnya akan seperti ini. Untuk hal perawatan air, nah itu bisa menggunakan dengan sistem penambahan air. Yang pertama, kalau air di dalam kolam awalnya sekitar 20 cm, kemudian sahabat ternak buang sekitar 10 cm dan diganti dengan air yang baru 10 cm lagi, tetapi airnya yang udah diendapkan terlebih dahulu minimal 3 hari teman-teman. Kalau enggak seperti itu, sahabat langsung dipindah aja ke kolam yang lain ya teman-teman. Nah, seperti ini. Saya ini mau melakukan pemindahan bibit ikan gurame yang mana sebenarnya ini mendesak banget ya. Karena kolamnya itu yang mau kolam yang baru yang mau dipindahnya itu kecil gitu ya. Kecil, berbeda dengan kolam yang sebelumnya itu luas, sedangkan populasinya itu banyak teman-teman. Populasi si larvanya itu banyak. Nah, sehingga sebenarnya itu jangan gitu ya, karena kalau dipindah ke kolam yang kecil itu akan mengakibatkan nanti stres dan mudah sekali mati teman-teman. Nah, tetapi karena di sini keadaannya mendesak, karena airnya udah tidak cocok, sehingga harus saya pindahkan. Kalau nanti airnya hanya diganti setengahnya, nanti masih ada air yang sebelumnya yang udah tidak cocok, sehingga nanti ikannya akan keterusan mati. Nah, jadi sekian sahabat ternak semuanya tentang budidaya pembibitan ikan gurame menggunakan kolam plastik, dari mulai persiapan kolam sampai pemindahan yang pertama di usia 1 minggu. Nah, jadi sangat mudah dan juga sangat simpel ya teman-teman untuk memulai budidaya pembibitan ikan gurame menggunakan kolam plastik. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi sahabat ternak semuanya. Tetapi jangan lupa support terus channel ABCD Farm dengan menekan tombol subscribe dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Salam sukses dan salam sejahtera sahabat ternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.